Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kami boleh datang menghampiri, menaikkan pujian syukur kepada, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan. Kami puji, kami sembah Engkau. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Allah dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh berikut. Untuk selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amen. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
keputusanmu Bapa, aku berikut di dalam baikku menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hari aku Tuhan, ku rasakan keputusanmu Bapa, diam dalam baikmu menikmati kami puji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, sebab kami memuji, kami menyembah dari hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji,
Hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami. Hadirat-Mu menaungi kami. Indah hadirat-Mu, kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati semua yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami. Yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Hanya kepada-Mu hatiku percaya, hanya kepada-Mu ku percayakan seluruh hidupku. Dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Harapan yang tidak pernah mengecewakan, harapan yang tak pernah salah, pertolongan yang tak pernah terlambat. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, firman-Mu di dalam kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji
Mulialah namamu, mulialah namamu, Tuhan. Mulialah namamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Engkau penolong yang setia bagi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Saya berkata, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau terus tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia dalam Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama. Engkau kekal dan firman-Mu yang kekal, ya dan amin. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Sebab Engkau yang setia menggenapi janji. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Shalom, Bapak Ibu. Om. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di renungan kita dalam Kejadian 3. Kemarin kan kita tahu bahwa Kejadian 1 dan 2 itu adalah pembentukan langit dan bumi di hari ke-7 sudah selesai. Dan Tuhan juga menciptakan Taman Eden untuk manusia tinggal di situ, Hawa dan Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita tahu di Kejadian 3 ini adalah awal mula bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Saya bacakan untuk judul perikopnya, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saya stop dulu untuk sampai ayat ke-7. Nah, kita tahu penyebab utama kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau yang saya baca ini, yang pertamanya itu si Hawa atau manusia ini tidak taat kepada Tuhan. Itu hal yang sangat fundamental di dalam kekristenan kita, bahwa satu-satunya pegangan kita yaitu adalah firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah berfirman, ya, kita tidak taat, dosa sudah mengintai, dan kita ya sangat mudah untuk digoda oleh iblis. Nah, ya, faktor utama yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa yaitu ketaatan mereka terhadap firman Tuhan. Nah, di sini iblis menggoda melalui ular ini, yang menggoda Hawa melalui di sini kan kita bisa lihat kecerdikan dari ular itu, iblis, bahwa ia menggoda itu memutar-mutarkan firman Tuhan, bahwa ya, dia tahu bahwa
Tuhan sudah berfirman bahwa ada satu pohon, itu pohon pengetahuan itu tidak boleh dimakan. Tetapi di sini kan iblis ini memakai firman Tuhan ini, ya ke bahasa sekarang kan dipelesetkan sedikit, yaitu dia bilang tidak apa-apa katanya untuk makan buah itu, karena ya mungkin Tuhan itu takut kalian seperti mereka bisa bersaing pada Tuhan, sehingga ketika kalian makan itu kalian akan seperti Tuhan, makan buah pengetahuan itu. Jadi di sini iblis sangat eh, pintar sekali menggoda manusia. Nah, ya, makanya ketika kita diingatkan kembali, manusia jangan sekali-sekali lari dari firman Tuhan. Kita harus taat, karena kita tahu iblis itu sangat pintar. Jangan sampai kita ada celah di dalam diri kita. Celah sedikit aja iblis bisa masuk. Nah, ketika iblis sudah masuk, nah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Nah, akibat dari dosa ini kan apa sih? Nah, akibat dari dosa ini kan kita tahu bahwa akibat dari dosa ini adalah hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi jauh. Nah, ketika kita sudah melakukan dosa, kita akan takut datang kepada Tuhan. Nah, dan di sini yang faktor yang kedua lagi kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa yang saya dapatkan itu ketika Hawa digoda oleh iblis. Dia ini kan sendirian. Saya lihat tidak ada tulisan bahwa dia bersama sebelahnya ada Adam atau gimana mungkin. Nah, yang saya dapatkan itu bahwa hidup ini ya harus di dalam komunitas juga, jangan sendirian. Karena ketika kita sendirian itu, ya Tuhan juga berfirman bahwa sendirian itu kan tidak baik, berdua lebih baik. Jadi ketika kita berdua ada yang bisa menasihati, ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, ya mungkin ada sebelah yang bisa mengingatkan. Uh, Hidup di dalam komunitas, hidup di dalam uh, di mentor, baik itu di dalam komunitas maupun ada yang mentorin. Jadi kita tidak sendirian, sehingga tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saya lanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, saya stop dulu sampai di ayat 10. Kita tahu ketika Hawa sudah memakan buah pengetahuan itu, dia langsung tahu bahwa sadar bahwa ini adalah dosa. Nah, ketika kita tahu bahwa di sini kan ketika kita melakukan dosa, melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut untuk datang kepada Tuhan dan mengakui. Nah, kita tahu bahwa Hawa ini kan ketika dia sudah tahu makan ini, dia malah bersembunyi jauh dari Tuhan, lari dengan Tuhan, lari dari Tuhan. Ini kan ada pertanyaan yang bagus. Tuhan nanya, memanggil, di manakah engkau? Harusnya kan Tuhan sudah tahu di mana Hawa dan Adam ini berada. Tetapi Tuhan ini kenapa dia masih tanya? Tapi Tuhan ini kan memberi kesempatan kepada manusia. Sebelum Tuhan datang bertanya, harusnya manusia itu datang kepada Tuhan dulu, mengakui apa yang ia lakukan, dosa apa yang ia lakukan. Nah, ini memberi pelajaran untuk kita semua. Apapun yang kita kan kadang namanya kita manusia, ya pasti tidak ada semua yang kuat. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam cobaan iblis, kita jangan semakin jauh kepada Tuhan, lari dari Tuhan. Kita harus datang mengakui apa yang kita lakukan. Kita mengakui dosa kepada Tuhan dan datang kepada sesama untuk supaya kita bisa sembuh. Itu yang saya pernah dapatkan, bahwa apapun yang kita lakukan, dosa apapun itu, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi jangan kita lari dari Tuhan, sehingga membuat masalah itu semakin besar, semakin membuat
kita tidak ada solusi, tidak ada tumpangan hidup. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa, kita tidak kuat, di situ Tuhan akan membantu. Karena kita percaya, ya di sini Tuhan bukannya tidak tahu mencari Hawa itu di mana, tapi Tuhan mau ada kesadaran diri. Orang yang sudah berbuat dosa, tidak menuruti firman Tuhan, datang kepada Tuhan dan mengakui apa yang perbuat. Selanjutnya, saya lanjutkan di ayat 18 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, di sini saya stop dulu sampai ke ayat 13. Ketika Hawa dan Adam berbuat dosa, jatuh ke dalam percobaan si iblis. Jangan pernah saling menyalahkan. Saya lihat sini ketika Adam ditanya oleh Tuhan, siapakah ini? Nah, dia menyalahkan si Hawa, istrinya. Nah, Hawa juga menyalahkan iblis. Padahal kan kalau kita taat dengan firman Tuhan, nah kita jangan menyalahkan siapapun. Karena kita tahu eh, ketika kita jatuh ke dalam dosa, apa yang kita perbuat itu, ya faktor utamanya di dalam diri kita. Kita yang tidak taat, bukan orang lain yang bukan iblis yang menggoda kita. Faktor utamanya bukan orang lain di samping kita, istri kita atau siapapun, tapi faktor utamanya di dalam diri kita, yaitu apakah kita mau taat di dalam setiap firman Tuhan. Ketika kita taat berpegang teguh pada firman Tuhan, iblis tidak akan gampang untuk menggoda kita masuk ke dalam pencobaan maupun orang-orang sekitar kita. Itu kita harus pegang kuat, taat akan firman Tuhan. Nah, yang di ayat selanjutnya saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, kau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput dari yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga
jalan ke pohon kehidupan. Nah, disinilah kita tahu akibat dari dosa kita terpisah jauh dari Tuhan. Tuhan mengusir, dan disinilah akibat dari dosa itu, yaitu kita mengusahakan semuanya dengan susah payah jerih payah. Yang wanita kita tahu yang melahirkan dengan begitu sakitnya, dan ular juga menjadi musuh utama dari manusia. Juga pernah pengalaman bahwa kenapa ular itu kalau mau dimatiin ya diremukkan kepala. Ternyata di firman Tuhan ini ada juga bahwa kalau kita mau matikan ular itu ya diremukkan kepalanya, dihancurkan, diremukkan sehingga dia tidak berdaya lagi, harus dari kepala. Nah, disinilah awal mula bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Yaitu pertama kan uh, tidak taat, yang kedua ya kita tidak baik kalau sendirian. Tuhan sudah memberikan pendamping kita, kita harus dengar-dengaran, baik itu dengan orang-orang sekitar, komunitas, sehingga kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Ya, sini kok kita dapat bahwa jangan saling menyalahkan ketika kita berbuat dosa apapun itu. Kita harus koreksi diri apakah kita jauh dari Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan kita juga poin yang keempat juga bahwa ketika kita berbuat dosa jangan lari dari Tuhan, kita harus datang, jangan sembunyi dari Tuhan, karena ya, Tuhan itu pasti tahu apa yang segala apapun yang kita perbuat. Sini kan manusia itu adalah makhluk yang begitu luar biasa diciptakan Tuhan. Kita dikasih kehendak bebas, yaitu seperti apa yang dikatakan Pak Heri, free will, sehingga kita tuh bisa melakukan apa saja. Mau tinggal dipilih, mau taat kepada firman Tuhan atau mau ikut dalam godaan iblis. Kita tinggal pilih. Karena kan kita sudah diberi kehendak bebas. Kita tinggal pilih uh, akhir dari hidup kita. Mau kita ikut kepada Tuhan, tetap setia, dan bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga, atau kita mau masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam api neraka. Itu aja yang bisa Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Sehingga ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, ya kita yang mengaturnya. Hidup kita, kita yang ini mau pilih hidup di dalam surga atau di dalam neraka. Nah, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa jika kita jatuh dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin jauh. Kita akan semakin dekat dengan maut. Nah, eh, itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Will. Ya, jadi ada beberapa prinsip kebenaran tentu yang bisa kita belajar dari apa yang tadi Will sudah sampaikan. Pak, suaranya agak ini, Pak. Mengetahui. Kurang jelas, Pak. Oh, oke, kalau itu saya mati video saya ya. Oke, apakah sudah cukup jelas suaranya sekarang? Oke, Pak. Oh, oke. Ya, jadi hal yang pertama tentu seperti tadi sudah dikatakan ya, iblis juga tahu firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, tetapi dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya hati-hati hari-hari ini, kalau seperti bahasa Kak Seno beberapa waktu yang lalu, ada kebenaran, tapi dari sumber yang tidak benar, yaitu iblis. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, kita diajar menjadi seperti jemaat di Berea. Kalau sudah dengar firman, itu harus cross-check lagi balik dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan kebenaran itu. Supaya kita tidak justru tersesat karena firman dalam tanda kutip tadi ya. Nah, sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kadang kan banyak orang yang tanya dan bingung. Jadi gimana Pak membedakan apakah itu memang kebenaran dari sumber yang benar atau kebenaran dari sumber yang tidak benar atau kebenaran yang dimanipulasi? Gampang Bapak Ibu, sederhana. Selama
firman Tuhan itu meneguhkan kita untuk memuliakan Tuhan, maka itu adalah kebenaran dari sumber yang benar. Nah, tetapi kalau kita memakai Alkitab, ayat-ayat firman kebenaran untuk memuaskan ego kita, kepentingan kita, nah itu sudah jelas, itu kita sedang dimanipulasi oleh iblis sekalipun menggunakan firman. Sederhana Bapak Ibu ya, saya ulangi. Jadi kalau kebenaran itu memerdekakan kita sehingga kita melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Allah, itulah kebenaran yang dari sumber yang benar dari Allah. Tetapi kalau kita memakai menggunakan ayat-ayat firman kebenaran untuk memuaskan ego kita, kepentingan kita, kalau seperti bahasa Rasul Paulus, ada orang-orang yang menggunakan firman Tuhan untuk memuaskan perut mereka. Nah, itu berarti firman itu sedang dipelintir atau diplesetkan bahasa Willy tadi oleh iblis. Ya hari-hari ini kan banyak pengajaran Bapak Ibu. Kita diajar untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi ketika ada pengajaran-pengajaran, wah itu nggak harus bla 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 bla, wah itu memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan ego kita. Tuh kan, bener kan, nggak harus kan? Wah, karena pada dasarnya memang kita pelit, pada dasarnya kita nggak suka memberi, kemudian kita merasa, wah diteguhkan dengan pengajaran itu. Nah itu untuk memuaskan diri kita, memuaskan ego kita. Nah hati-hati dengan hal seperti itu. Nah ada banyak contoh-contoh pengajaran-pengajaran yang lain. Nah jadi sederhananya, kalau kebenaran itu adalah memuliakan Tuhan. Tapi kalau kebenaran tapi untuk kepentingan kita, ego kita, memuaskan perut kita, hati-hati. Berarti itu adalah kebenaran dari sumber yang tidak benar, atau kebenaran yang sudah dimanipulasi. Atau seringkali saya katakan, kita ini harus hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Nah, sederhananya pembenaran saya juga sering katakan, kebenaran ditambahin tapi. Iya sih Pak, memang harus memberi, mengembalikan persepuluhan Pak. Tapi, iya sih Pak, harus sabar. Tapi Pak, iya sih Pak, harus mengampuni. Tapi, artinya membela diri, memuaskan diri sendiri. Ditambahin kata tapi, wah itu sudah bukan lagi kebenaran, tapi kebenaran yang diplesetkan dan jadi pembenaran. Nah itu yang perlu hati-hati. Karena sekali lagi kebenaran itu memerdekakan kita sehingga semua itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau sudah mulai untuk ego kita, memuaskan kita, membenarkan diri kita, nah itu sudah bahaya. Kita akan kepleset dan jatuh. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan hal yang pertama tadi Willy katakan juga ada hal yang mau saya luruskan. Tadi Willy katakan Hawa sendirian, enggak. Waktu Hawa ditipu oleh ular, dia tidak sendirian. Jelas ayat itu katakan Adam yang bersama-sama dengan dia. Bahkan bahasa aslinya bahasa Ibrani memakai kata, kalau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Adam itu di sebelah Hawa. Bahu mereka itu bersentuhan satu dengan yang lain. Cuman memang cilakanya Adam nggak bertanggung jawab. Harusnya Adam orang yang pertama dengar langsung pesan Tuhan, harusnya segera tegur istrinya. Hawa, nggak seperti itu Tuhan ngomong. Tuhan ngomong nggak boleh makan, titik. Nggak ada tambah-tambah raba. Terus ketika iblis katakan nanti kamu justru akan menjadi seperti Allah. Nah, walaupun kalau kita baca di ayat berikutnya kan, ya memang ketika mereka makan, mereka menjadi seperti salah satu dari kita. Dalam hal apa? Tahu yang baik dan yang jahat. Tapi seperti apa yang Willy tadi katakan, seharusnya kan kita taat. Nah jadi itu tadi, iblis itu bisa menipu dengan cara yang halus sampai benar-benar memang kebenaran yang disampaikan. Tapi karena dari sumber yang tidak benar dipakai untuk sekali lagi memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang kalau Bapak Ibu pernah ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, pola iblis sampai hari ini nggak berubah.
Bahkan ketika Yesus dicobain, ya iblis tetap menggunakan 3 pola yang sama, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang juga diingatkan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Makanya hari ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan kita manipulasi hanya untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kita, bahaya. Berarti kita sedang tertipu oleh iblis yang memanipulasi kebenaran firman. Jadi mari cek hati kita hari ini. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu untuk memuaskan siapa Bapak Ibu? Jangan-jangan waktu kita berusaha untuk tidak marah, sabar, itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi sedang untuk memuaskan ego kita. Mungkin supaya dipuji orang, mungkin supaya uh, kita dinilai orang baik. Nah, seperti kita melakukan firman, tapi ketika semua kita lakukan untuk ego kepentingan kita, kita tertipu. Makanya kalau kita baca selanjutnya tadi, satu-satunya apa ya? Sikap dasar, tabiat dasar dari dosa itu adalah ego. Berkali-kali saya ajar kalau di SPK. Jadi kalau kita masih egois, semua berpusat pada kita, ini bukan hanya bicara untuk hal-hal yang kelihatannya buruk egois itu Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita melakukan firman, kebenaran sepertinya, tapi itu untuk memuaskan ego kita, wah itu masih tabiat dosa yang kita bawa. Tapi mari, biarlah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita melakukan supaya menyenangkan hati Tuhan. Karena kita melakukan firman itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, bahkan ketika kita mau melakukan firman, karena supaya kita diberkati, itu pun sudah manipulasi. Kekristenan kita jadi kekristenan transaksional. Padahal berkali-kali sikap hati kita melakukan firman itu harus didasari karena kita mengasihi Allah semata-mata. Udah titik sampai di situ. Jadi jangan akhirnya muncul tuntutan nanti. Loh, aku kan sudah lakukan ini. Mana katanya Tuhan berkati? Nah, itu sudah bahaya Bapak Ibu. Berarti itu kan melakukan firman untuk memenuhi ego kita lagi. Walaupun tentu sekali lagi dari sisi Tuhan, kalau dari sisi Tuhan ya Bapak Ibu, ya Tuhan pasti akan genapi firman-Nya. Ketika kita melakukan firman, Tuhan akan genapi firman-Nya. Itu kan dari sisi Tuhan. Dari sisi kita nggak boleh melakukan firman karena menuntut sesuatu dari Tuhan. Kita lakukan firman itu harus murni karena kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Nah, jadi mari ketika kita baca kitab Kejadian pasal 3, kita cek hidup kita lagi. Apakah jangan-jangan kita masih ada di kondisi orang berdosa karena egois. Bahkan melakukan firman pun itu untuk memenuhi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Tapi tentu sekali lagi saya berdoa, saya berharap setiap kita ketika kita melakukan firman Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi mari terus Bapak Ibu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, bersyukur melalui Koram Deo seperti ini, kita semakin mengerti dan memahami firman, dan hari ini kita diingatkan, lakukan firman karena kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan pernah melakukan firman hanya untuk memuaskan keinginan kita. Jangan melakukan firman karena dengan tujuan, karena pengen diberkati. Sehingga ketika engkau merasa udah lakukan tapi nggak diberkati, engkau mulai kecewa, engkau mulai marah, engkau mulai mundur dari Tuhan. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Dan sekali lagi ingat, iblis itu bisa memutarbalikkan firman dengan cara yang halus sampai kita nggak sadar. Tapi sekali lagi, ukurannya sederhana Bapak Ibu. Kalau kebenaran itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itulah yang benar. Tapi kalau kebenaran itu kita lakukan untuk memuaskan ego kita, itu sudah pasti pembenaran dan bukan kebenaran. Jadi mari terus berjaga-jaga, terus belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu saja sih ingin saya tambahkan Bapak Ibu.
Selanjutnya Ko Aheng yang berdoa ya. Ya, Pak. Oke, silakan Ko Aheng berdoa, nanti akan ditutup oleh Willy. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Apabila tidak menampakkan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami puji kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua ucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan dan tiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah di Engkau yang selalu baik dan setia. Pada pagi hari ini kami sudah sama-sama menyembah, memuji-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap hidup, taat, setia dalam Tuhan, apapun kata firman Tuhan. Dan hidup dalam hadirat Tuhan. Karena kebenaran akan memerdekakan kami semua ya Tuhan. Dengan memuliakan, menyenangkan, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu Saudara Willy yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Juga Engkau berkati pelayanannya. Tambah-tambahkan roh hikmat ya Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, Engkau urapi cara khusus ya Tuhan di masa mudanya. Dan boleh memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, dan apapun yang dikerjakan tangannya, Kau berhasil dan beruntung Tuhan. Demikian istrinya Nilu ya Tuhan, sedang hamil anak dalam kandungannya Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan kesehatan, segala vitamin yang diminumnya Tuhan, untuk pertumbuhan bayi dalam kandungannya Tuhan. Semakin hari semakin sehat, dan diberkati oleh Tuhan ya Tuhan. Dan apapun pergumulannya, Engkau beri jawaban yang pasti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di dalam grup Kelambioni ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Baik itu jasmani maupun rohani kami ya Tuhan. Boleh menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga nama Yesus dipermuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau telah menyatakan di dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari kami doakan teman-teman yang ada di grup ini yang sedang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, yang kuasa bibilurnya Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan secara sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami akan doa syafaat buat Pak Ongko ya Tuhan. Tuhan tetap pulihkan, Tuhan tetap sembuhkan kekuatan kesehatan Pak Ongko di masa tuanya Tuhan. Segala vitamin atau obat yang dikonsumsi boleh memberikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga senantiasa memberkati Pak Ongko ya Tuhan di masa tuanya, boleh menjadi berkat, dan keluarga menjaganya atau merawatnya diberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan keluarganya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoakan buat para penatua maupun para pemimpin di setiap ibadah ya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat dan marifat ya Tuhan. Di dalam melayani Tuhan. Dengan roh yang menyala ya Tuhan. Memimpin jemaat yang ada di pelita community khususnya. Dan tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga pada pagi hari ini khusus Unity doakan bangsa Indonesia dan pemerintahannya Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan kami serah dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berdaulat atas Indonesia, supaya Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan, pemerintahan mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian juga kepala daerah, mulai dari wali kota, gubernur, bupati, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Engkau beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani tetap bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau. Supaya setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus patut disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah naikkan setiap doa kami dan permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan genapi setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama Unity naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang baik, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami mau selalu Tuhan taat sampai dengan akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita terima berkat-Nya. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Menyertai kami Tuhan dari pagi ini Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Makasih, Will.